Tidak benar kalau saya menerima sejumlah uang. Ini anak membutuhkan sosok seorang ayah dan pengakuan. Sebagai keluarga tidak meminta uang sepeser pun dari seorang Farhad Abbas. Selamat siang pemirsa Antv, jumpa lagi dengan saya Yuanita Kristiani di SOS seputar obrolan selebritis. Setengah jam ke depan kami akan menghadirkan bintang tamu untuk mengulas sebuah topik secara mendalam, memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan klarifikasi atau hanya sekedar sharing. Dan Anda bisa sharing opini Anda ke Twitter kami di @sos_antv atau juga bisa kirim salam lewat SMS. Ketik suara, spasi salamnya apa dan kirimkan ke 9981. Anda juga bisa membaca berita seputar selebritis lewat live.viva.co.id atau juga bisa Anda dapatkan lewat Tabloid Bintang Indonesia edisi yang terbaru. Ini topiknya lagi seru banget pemirsa, kabar kedekatan Ariel dan juga Sofia Lacuba. Dapatkan berita selengkapnya sekali lagi di Tabloid Bintang Indonesia edisi yang terbaru ya. Pemirsa, lantaran dianggap tidak mengakui anak kandungnya, mantan istri Farhad Abbas yaitu Ibu Rita Tresnawati melaporkan Farhad ke Komnas Anak karena dianggap menelantarkan anak mereka. Lantas apakah sebenarnya dikehendaki oleh Rita dan juga kuasa hukumnya Ramdan Alamsyah? Berikut kami hadirkan cuplikan beritanya untuk Anda. Kehadiran Gusti Rehan, bocah berusia 12 tahun yang mengaku anak biologis Farhad Abbas, hasil pernikahan siri dengan wanita bernama Rita Tresnawati ke ranah publik, semakin menyudutkan pengacara kontroversial ini. Pasalnya, suami penyanyi lawas Mia Daniati dituding tidak mengakui dan menelantarkan Gusti selama 12 tahun. Tidak benar kalau saya menerima sejumlah uang. Lalu kasus ini itu apa yang dibilang damai itu nggak ada sama sekali. Tapi saya tidak memungkiri Farhad pernah memberikan uang 2 atau 3 kali melalui kerabatnya untuk Gusti. Setelah itu dia bilang dia sudah tidak punya uang lagi, sudah nggak ada lagi kabar beritanya lagi. Ramdan Alamsyah selaku kuasa hukum Rita Tresnawati meminta Farhad untuk mengakui keberadaan Gusti Rehan sebagai anak kandungnya. Sebagai keluarga tidak meminta uang sepeser pun dari seorang Farhad Abbas. Hanya butuh pengakuan secara notarial. Hanya pengakuan secara hukum bahwasanya Gusti ini adalah anak kandung. Dan pemirsa, kemarin Ibu Rita Tresnawati dan kuasa hukumnya Ramdan Alamsyah sudah melakukan klarifikasi. Siang hari ini ada Farhad Abbas dan juru bicaranya Regina juga akan melakukan klarifikasi. Selamat siang Mas Farhad dan juga Mbak Regina. Terima kasih untuk waktunya ya. Jadi ini memang sepertinya pemberitaan semakin panas saja seputar kabar pernikahan siri yang memang dulu pernah dilakukan oleh Mas Farhad dengan Ibu Rita. Bahkan kabarnya sudah memiliki seorang putra bernama Gusti Rehan. Dengan pemberitaan ini, Mas Farhad ini merasa dirugikan atau justru makin eksis? Saya luruskan dulu ya. Ini saya bahas dulu. Ini namanya Ramdan, itu adalah pengacara yang belum pernah disumpah oleh pengadilan tinggi. Jadi ketika dia mewakili kliennya, dia tidak ada satu etika yang mungkin akan dipecat oleh lembaga kayak Peladi. Kita masih potong dulu Mas, nanti soal itu kita akan bahas lagi di segmen berikutnya ya. Tapi lewat pemberitaan ini, Mas Farhad ini merasa dirugikan atau justru menjadi ajang untuk promosi terselubung gitu? Saya melihat ini hanya teriakan-teriakan, kan awalnya dari Dani yang mungkin ingin mengalihkan perhatian, kemudian menerima anak yang dulu pernah ibunya saya nikah siri tahun 2000-an, yang mana waktu itu saya kenal ya, dia orang miskin, susah, kemudian saya bantu, saya sewakan rumah, hampir 25 juta 1 tahun, kemudian ya waktu itu memang ya jujur aja deh, daripada sok-sok alim, ya dulu kan pakaiannya nggak kayak gini, saya pakai jilbab, tapi ternyata dia itu ngaku hamil, katanya udah buka KP-nya, sehingga saya harus membayar 250 juta, kalau tidak digugurin. Jadi saya berpikir polos. Yang dikatakan oleh juru bicara saya itu sebenarnya apa yang saya sampaikan, bukan dikarang-karang. Kemudian Rita ini sudah mendapat hak dari saya rumah, mobil dan juga uang. Dan uang. Kemudian kemarin dia nggak ngaku, katanya nanti kita akan bahas lagi soal itu. Setelah itu ini ibu ini sudah punya suami. Dan suaminya tinggal di rumah itu. Pertanyaan banyak orang adalah apa yang melatar belakangi Mas Farhad dulu ini melakukan pernikahan siri dengan Mbak Rita. Jangan dibahas dulu ya, kita akan bahas yang ini. Saya segera kembali untuk Anda. Procalgo dengan Wyatt Bayafat. Saya seputar obrolan selebritis masih bersama dengan dua bintang tamu saya.
Mas Farhad Abbas dan juga jubirnya Mbak Regina yang sekarang ini selalu setia menemani Mas Farhad ya. Pemirsa, saya mengajak Anda untuk mendatangi fifa.co.id/SOS ya. Ada wajahnya Mas Farhad juga di sini nih. Lagi jadi trending topik nih kayaknya ya. Jadi jangan sampai Anda lewatkan fifa.co.id/SOS untuk mendapatkan informasi lebih lengkap lagi seputar tayangan kami. Oke, jadi Mas Farhad, apa yang membuat Anda memutuskan untuk menikah siri dengan Ibu Rita saat itu? Dulu kan nggak kepikiran bahwa dia akan menikah dengan saya. Cuman ya karena mungkin gaulan ya. Orang tua saya juga nggak tahu bahwa saya pacaran sama janda anak 3 saat itu. Nah, dan kita nggak mikir bahwa jadi pacar atau dipamer-pamerin. Tapi karena dia ngaku hamil, kita nggak nanya lagi siapa yang hamilin. Itu persisnya tahun berapa sih, Mas? Kalau saya tahun 2000 ya. 2000 ya? 2000. Nah, Kemudian, kemarin itu kan lewat telebicara yang saya lakukan dengan Mbak Regina semua mengatakan bahwa pernikahan ini karena hasil dari kecelakaan. Itu maksudnya bagaimana, Mbak? Iya, jadi seperti yang dibicarakan Pak Farhad, itu pernikahan itu tidak sebelumnya tidak direncanakan dan tidak diinginkan ya. Jadi mungkin karena satu kejadian yang harus dipertanggungjawabkan menurut versinya Rita, makanya pada saat itu beliau dituntut untuk menikahi. Gitu. Tapi beliau menyangkal gitu Mas Farhad, tidak merasa itu adalah hal yang benar katanya. Jadi dia berusaha untuk Mas Farhad ngomong itu, berusaha untuk mengalihkan isu yang fakta yang sebenarnya itu bagaimana Mas Farhad? ini kan gini, mungkin pengacaranya ngajarin, jangan akui Pak Farhad pernah memberi selama 12 tahun. Nah, kemudian selama ini seolah-olah ditinggalin, ini kan dinikahin. Nah, terus saya pernah menafkahinya, saya membelikan rumah, kasih kendaraan, uang. Kemudian sebelum saya, kita kan hanya sekedar formalitas saja. Tapi walaupun waktu itu siri aja. Karena sebenarnya dalam Islam kalau menikahin wanita sedang hamil tidak boleh. Tidak boleh, betul. Nah, dan dia tahu diri, kemudian dia mengatakan anak ini akan saya rawat, tidak usah melibatkan kamu. Karena dia akan kawin lagi dengan suami yang sekarang. Berarti dengan demikian, apakah itu artinya Mas Farhad mengakui memang Gusti Rehan adalah anak Mas Farhad? Dari dulu saya kan mengatakan bahwa pernikahan itu ada. Anak Kemudian tersebut anak itu adalah anak yang dikandungnya, yang saat itu saya menikah siri. Jadi nama saya tidak tercatat sebagai ayah di situ. Enggak, sebenarnya adalah Agus Rehan ini adalah putra kandungnya Mas Farhad atau bukan? Putra dari hasil pernikahan siri saya dengan Ibu Rita. Berarti memang itu anaknya Mas Farhad ya? Waktu itu didaftarkan ke kantor kantor catatan sipil, katanya tidak menggunakan nama saya, kenapa menggunakan nama ayah tirinya. Iya, kenapa saya seperti Mas Farhad? Karena di tahun 2002 sempat naik pemberitaan ini. Kemudian ada statement dari Mas Farhad yang mengatakan bahwa itu bukan anak Anda. Itu di sejumlah pemberitaan yang saya baca ya, waktu itu ada clippingannya juga. Nah, kenapa saat itu Mas Farhad mengatakan bahwa itu? Nah, ini mungkin pemirsa bisa lihat tidak pernah menikahi Rita. Nah, ini statement dari Mas Farhad. Kenapa saat itu Mas Farhad mengelak? Bukan, sebenarnya di berita itu mungkin hanya judulnya membantah waktu itu. Tapi 7 Maret 2002 persisnya ya? Ya, tapi itu nggak mungkin karena di situ ada foto yang dikatakan katanya setelah bertemu dengan dia diceraikan. Oke, jadi Mas Farhad merasa tidak pernah bicara menyangkal ya? Tidak pernah menyangkal ada pernikahan itu. Baik. Itu kan sudah rahasia umum, makanya saya kaget ada berita. Tapi karena Rita ini sudah menikah dan ada ayahnya, tidak pernah juga misalnya bapak tirinya juga tidak pernah mencari kita, dan saya juga nggak mungkin dengan bapak tirinya, dan selama ini dia mendapat kasih sayang, bukan anak terlantar seperti yang diceritakan yang dibuat seperti ini. Gitu ya. Dan ini hanya untuk mempermalukan saya, seolah-olah bapak punya anak yang terlantar. Bahkan ya saya juga bersyukur kepada Dani, ya Dani kan akan membiayai sekolah anaknya sampai S3 gitu ya. Berarti itu adalah utang dan janji Dani. Ya terima kasih. Terima kasih ya. Dan menurut tapi Mas Farhad nggak malu kok anaknya dibiayain sama orang lain gitu? Saya tidak perlu malu karena memang mereka ingin mempermalukan saya. Oh gitu. Jadi cara mereka karena memang itu ibunya ini kan latar belakang sekolahnya juga biasa aja. Lihat dari muka cara bicaranya aja kan sudah kelihatan bohong gitu ya. Dulu dia ngaku Farhad ngasih rumah, ngasih mobil, ngasih uang. Belakangan dia bilang mana buktinya. Nah, ini juga berkaitan juga seperti yang Mas Farhad katakan ini seputar harta gono gini yang katanya sempat diberikan. Kita dengarkan statement dari Ibu Rita kembali yang kemarin hadir di SOS. Ini dia pemirsa. Ya, saya ingin kalau memang Farhad pernah memberikan sesuatu buat Gusti, tolong buktinya. Kapan, di mana, dan kalau memang pernah memberikan sesuatu, Gusti tidak akan pernah muncul seperti ini, ingin ketemu 12 tahun gitu loh Mbak. Nah,
Buktikan itu katanya Mas Farhat. Ini dia bohong sekali, memang dari dulu begitu. Tapi ada buktinya nggak? Kalau dia minta bukti? Ada, buktinya ada. Saya mengirim uang, rumahnya itu ada di kompleks Senam, ada. Itu bahkan dengan suaminya pun dia tinggal di situ. Oke, terus mobilnya ada. Sampai sekarang masih ada nggak? Mobilnya katanya udah dijual untuk biaya anak ini. Kemudian rumah itu kan bukan rumah tipe kecil, itu rumah besar. Kemudian kalaupun selama 12 tahun uangnya juga nggak akan habis untuk membiayai anak kecil ini. Kira-kira begitu. Oke, sekarang kita lihat komentarnya Bang Ramdan Alamsyah seputar sosok Farhat Abbas karena yang dianggap tidak mau mengakui anaknya. Kita lihat ini dia kemarin di SOS. Kalau memang Farhat seorang jantan, seorang memang bapak yang punya moral, punya etika, lahir dari keluarga yang baik-baik, bapaknya tidak mengajarkan demikian, muncul di publik katakan yang demikian. Jangan melalui orang lain. Ini apa contohnya? Itu banci. Waduh, nanti kita bahas ya Bang ya, bagaimana tanggapan dari Farhat Abbas mengenai statement dari Ramdan Alamsyah. SOS segera kembali untuk Anda. Bro, status Cahayang berubah. Kembali kepada Mas Farhat. Jadi tanggapan Anda tentang statementnya Bang Ramdan yang mengatakan Anda ini kalau nggak mengakui berarti seperti layaknya pria tidak bermoral, bahkan katanya dia bilang banci. Nah itu bagaimana itu? Oke, saya itu nggak memandang Ramdan itu sebagai seorang pengacara. Pertama, dia belum pernah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Nah, jadi kita nggak selevel, artinya kalau saya beribut dengan dia, pengacara itu harus menjaga etika. Kalau saya berantem dengan Rita, kliennya dia itu sah. Tapi kalau dengan dia nggak ada standar. Masa ada seorang pengacara mengatakan kalau nggak berani banci. Nah ini kan menurut saya sudah sangat mempermalukan. Mempermalukan siapa? Mempermalukan profesi pengacara. Profesi dia gitu? Profesi dia, tapi dia bukan pengacara. Kalau dia bukan pengacara berarti dia kalau apa? ke pengadilan itu Ramdan diusir. Pernah dia tunjukkan ada foto, ya foto mungkin masuk nempel kepada pengacara yang ada izinnya. Buktinya sekarang belum menjadi pengacara baru 2-3 tahun aja mau jadi caleg karena dia sudah tahu diri. Tapi apakah memang bahwa kalau seleksi lawyer dia mungkin nggak akan lulus. Saya dapat kabar nih katanya Mas Farhat sama Bang Ramdan emang dulunya sempat ada perseteruan. Itu apakah enggak? Ramdan dulu pernah ke kantor saya minta tolong supaya dia pegang rumor pura-pura ribut. Nah, kemudian dia mengaku juga bahwa dia pura-pura ribut dengan anggota DPR RI dari partai yang waktu itu ribut masalah kebakaran. Nah, dia ngaku itu sengaja disetting supaya ngetop saja. Kemudian dia ngaku pacaran juga. Kemudian speakernya dia buka. Ya pokoknya hal-hal yang berbau. Cara dia lah ya. Cara dia seperti itu. Jadi saya tapi itu menurut Mas Farhat ya. Nah, kemudian dia hanya dari kasus kalau macam saya kan sudah banyak terpidana mati saya selamatkan. Kalau macam Ramdan tidak ada sejarahnya nggak ada. Makanya saya lihat dia hanya kerjanya gitu ribut, mempermalukan, mengatakan moral menurut saya tidak layak. Ini ada lagi nih Mas Farhat. Terlepas dari konflik yang terjadi saat ini ya, Mas Farhat mau nggak datang menemui Gusti Rehan yang memang itu diakui adalah anak-anak? Tadi barusan Anda sudah mengakui di segmen sebelumnya memang anak-anak. Mau ketemu awalnya saya nggak? berpikir mungkin suatu saat akan ketemu dengan baik-baik, ya. Nah, tapi karena mereka melihat bahwa mereka ributin dengan cara begini untuk mempermalukan, jadi buat apa lagi ketemu dengan? Jadi nggak mau. Saya nggak mengatakan tidak mau. Ya, jadi kalau memang hanya ingin mempermalukan saya, silakan aja mempermalukan. Kalau kalian mengingkari uang, harta, rumah saya, ya silakan. Karena semua dosa itu saya yang tanggung. Tapi seandainya kalian merekayasa mengarang semua cerita, ya menurut saya tidak apa-apa. Saya hanya menganggap ini sebagai satu film ya, film yang artinya tidak semua pemain tokohnya baik. Mungkin ini adalah buruk saya, tapi menurut saya ini sudah ditunjukkan. Yang penting saya selalu berbuat baik. Anak ini juga menikmati hidupnya dari harta saya dan ibunya yang dari dulu ya mungkin ini cara seorang ibu dia pikir kalau pakai Ramdan tiba-tiba saya langsung gitu ya? Masa ada orang bapak mengaku anak melalui notaris berarti pengacara yang nggak ada ilmunya itu menurut saya. Baik, intinya adalah Mas Farhat membiarkan apapun yang sekarang pihak Burita lakukan, silakan saja gitu ya. Kemudian kalau dia nggak mau ngakuin, silakan aja. Oke, baik. Terakhir untuk secara singkat saja, durasi kita sudah closing. Upaya apa yang terakhir akan dilakukan dari pihaknya Mas Farhat gini? Mungkin dari pihak kami kita menunggu aja ya. Jadi menunggu proses yang sedang dijalani oleh mereka. Jadi sekarang mereka sedang melaporkan, silakan saja dan kita tinggal menunggu aja. Oke, baik. Terima kasih untuk klarifikasinya Mas Farhat. Baregina juga terima kasih banyak. Semoga sudah tidak ada diperpanjang lagi masalahnya ya. Sudah selesai sampai di sini. Dan saya harus pamit pemirsa. Kita